Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita mulai renungan kita ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita, tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, keselamatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam nas renungan kita ini selalu berkolaborasi dengan ketaatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya, Rasul Paulus memberikan contoh ketaatan yang dimaksud dalam Filipi 2 ayat 5-11 tentang pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, justru dia rela mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah Paulus mengakui dan memuji jemaat di Filipi yang senantiasa taat dan rela berkorban untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Mereka telah menunjukkan ketaatan mereka itu selama Paulus hadir di tengah-tengah mereka. Sayangnya, ketaatan mereka terancam hilang justru ketika Paulus tidak hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini sama seperti anak-anak yang taat selama ayah dan ibu mereka ada bersama mereka. Tetapi ketaatan itu berubah atau hilang ketika ayah dan ibu mereka sedang pergi. Atau sama seperti seorang pengendara motor yang taat mematuhi rambu lalu lintas ketika ada polisi, tetapi berani melanggar rambu-rambu tersebut ketika tidak ada polisi. Jadi taat seperti itu adalah taat yang setengah, yaitu setengah takut dan setengah berani. Taat seperti itu ditentukan dan dipengaruhi oleh perasaan terancam, tertindas dan terpaksa. Padahal sebagai orang Kristen, kita harus taat sepenuhnya. Taat yang dipenuhi dengan kasih, kesabaran, kerelaan, dan sukacita yang menampakkan kemuliaan Allah. Taat yang sepenuhnya inilah yang dapat memperkuat iman kita untuk tetap mengerjakan keselamatan yang telah kita miliki. Benar, kita harus imani dan amini bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang kita peroleh berdasarkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan dan hasil usaha kita sendiri. Namun keselamatan itu harus tetap kita kerjakan, tetap hidup dan semakin menyala di dalam diri kita. Kalau tidak, maka keselamatan itu bisa saja lumpuh, mati dan hilang. Dalam hal ini, Paulus memberi contoh tentang status bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Menurut catatan sejarah dan dokumen Alkitab yang kebenarannya tidak dapat disangkal atau ditolak, anugerah Allah telah dinyatakan ketika dia memilih Abraham, Ishak, dan Yakub untuk menjadi bapa leluhur bangsa Israel. Allah memperkuat anugerahnya itu dengan menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Meskipun mereka tidak taat sepenuhnya dan berulang kali mengabaikan anugerahnya tersebut, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Sampai akhirnya mereka menolak Yesus Kristus sebagai anaknya yang rela menderita dan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Penolakan mereka itulah sekaligus membuka kesempatan bagi kita dan bangsa-bangsa di dunia untuk menerima keselamatan dan anugerah Allah sebagai umat pilihannya. Tetapi waspadalah, sejarah itu masih bisa terulang kembali dalam keberadaan kita sebagai umat pilihan Allah jika kita tidak taat dan membiarkan keselamatan itu lumpuh, mati dan hilang, hanya karena kita abai dan sembrono menghadapi tantangan zaman ini, hanya karena kita lengah dan lemah terhadap keinginan diri kita sendiri. Keselamatan itu bisa lumpuh dan tidak berdaya sama sekali, hanya karena kita malas bekerja, malas bergerak dan malas berproduksi. Keselamatan itu bisa mati hanya karena kurang makan, kurang gizi, dan kurang perhatian. Keselamatan itu bisa hilang hanya karena kurang hati-hati, lengah, dan sembrono. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, begitu tegakah kita membiarkan keselamatan itu menjadi sia-sia hanya karena nafsu duniawi dan kesenangan yang bersifat sementara? Padahal Allah telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, mulai dari hari ini, hari esok dan sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, sungguh tidak ternilai kasih dan anugerah-Mu dalam keselamatan yang kami terima melalui penderitaan dan pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Karena itu kuatkanlah kami untuk tetap taat, setia dan bekerja menghidupi keselamatan itu demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.